Anugerah dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Saudaraku yang berbahagia, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 66 ayat 10. Demikian bunyinya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Di dalam Bibel Hatabata dikatakan demikian. Manlasni roha mahamurab doh Jerusalem, jana marul olok mida ibana sudi hamu aliak kana holong roha di ibana. Manlasni roha situ tu ma rab dohot ibana sudi hamu aliak kana marsak roha mida ibana nasai laun. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sebagai manusia kadang terpuruk. Kita dalam posisi daun. Di dalam posisi yang terpuruk, kita lemah dan tidak bersemangat. Kita perlu penguatan. Kita perlu pengharapan. Kita perlu motivasi agar kita bangkit, saudara-saudaraku. Firman Tuhan hari ini, Yesaya 66, khususnya saudaraku, mengingatkan kita bahwa hati Allah tertuju kepada orang-orang yang teraniaya. Bahwa Allah peduli kepada orang-orang yang terpuruk. Apalagi hati orang-orang yang teraniaya dan gentar atau takut akan firman-Nya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini berbicara tentang keselamatan setelah hukuman kepada Yerusalem. Peringatan bahwa Allah akan datang untuk membalas perbuatan siapa saja yang mengucilkan umat-Nya dan meremehkan kekuasaannya. Bagi mereka yang gentar akan firman Tuhan, peringatan ini justru akan disambut dengan sukacita dan gembira. Orang-orang yang lemah tetapi percaya akan Tuhan tentu saja bergembira karena pengharapan kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada orang-orang yang takut akan firman-Nya. Mereka akan dipandang dan ditolong Tuhan. Damai sejahtera akan mengalir seperti sungai. Dan sebaliknya, saudara-saudaraku, Tuhan akan datang untuk melampiaskan murka-Nya dan menghardik orang-orang yang membenci Tuhan dengan nyala api untuk menimpa dan melenyapkan segala yang tidak murni, yaitu orang-orang yang melakukan pelanggaran dan dosa. Saudaraku, firman ini dituliskan di dalam pasal yang terakhir di dalam kitab Yesaya, sekaligus juga mengingatkan tentang akan kedatangan juru selamat. Firman Tuhan, saudara, mengingatkan orang-orang yang sedang terpuruk itu bahwa mereka harus berharap dan mereka harus percaya akan kekuasaan Tuhan. Jika mereka teraniaya, Tuhan akan menghukum dan meminta pertanggungjawaban kepada segala makhluk ciptaannya atas kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita pun tak pernah luput dari perhatian Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sambil menantikan kedatangan Tuhan, kita harus menentukan sikap. Apakah kita menjadi orang yang gentar akan firman-Nya atau menjadi orang yang remeh akan kuasa Tuhan? Yang jelas dan pasti, saudaraku, hanya orang yang gentar akan firman Tuhan yang akan menentukan Tuhan dengan penuh kesiapan. Tadi telah saya sebutkan di atas, saudaraku. Hati Allah tertuju kepada orang-orang yang gentar akan firman-Nya. Umat Allah yang sejati pasti akan melakukan firman-Nya dengan benar. Tuhan akan tampil sebagai pembela mereka saat iman mereka dicemooh oleh orang lain. Tuhan akan melakukan pembaruan rohani bagi mereka yang takut akan Dia. Dan itulah yang tertulis di dalam Yesaya 10 ini. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang-orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya.
Tuhan akan melakukan pembaruan. Tuhan akan memberikan semangat saudaraku. Sion itu akan bersuka cita. Dan kitalah yang bersuka cita itu dengan berkat Tuhan yang melimpah pada kita. Kita dijadikan Allah juga sekaligus sebagai saluran berkat bagi bangsa-bangsa, mengantarkan anugerah keselamatannya bagi orang lain, saudaraku. Karena Allah pemurah dan penyayang, bukan berarti sebebas hati kita atau sesuka hati kita hidup dengan sesuka kita, bukan, saudaraku. Karena Allah pemurah dan maha pengasih, Allah penuh kemurahan dan anugerahnya pasti akan membangkitkan rasa syukur. Rasa syukur yang tak terperih, rasa syukur yang besar, yang akan menggerakkan kita, yang akan memberi daya yang besar untuk mengucap syukur kepada Allah yang kita kenali dalam Kristus melalui Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, yang kami kasihi melalui Kristus yang menjadi teladan dan guru kami. Melalui Roh Kudus memberikan penghiburan agar kami selalu kuat dalam hidup kami. Memulihkan jiwa kami dikala terpuruk, menguatkan kami dikala kami lemah. Biarlah kami hidup seturut dan sekehendak firman-Mu. Biarlah hidup kami dikuasai oleh Roh-Mu, agar kami tidak mau ikut ke dalam hidup yang penuh dengan dosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami bersorak-sorai karena Tuhan kami akan selalu memberkati kami dengan janji-Nya, dan kami akan selalu bahagia karena kami percaya kepada Tuhan yang sungguh menjadi teladan hidup kami dan sumber keselamatan kami. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.